Halo friends, kue lipat pelangi, kue tradisional dengan tampilan modern. Karena dibuat berwarna-warni, banyak orang penasaran dengan kue yang satu ini. Pastinya ini cocok banget ya dijadikan ide jualan yang kekinian. Sekarang mari lihat kuenya lebih dekat. Untuk tekstur, kuenya ini kenyal dipadu dengan isian pisang yang manis. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat kue lipat pelangi. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Sebelum memasak, sebaiknya kita cek box deskripsi terlebih dahulu, karena di sini sudah saya tuliskan lengkap resepnya beserta estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk masak kali ini, dan untuk link pembelian produk juga sudah saya tulis. Kemudian untuk harga jual yang disarankan tentunya sudah saya tuliskan juga. Jadi sudah lengkap ya untuk isi box deskripsi kali ini. Bahan-bahan untuk membuat kue lipat pelangi. Pertama-tama saya menyiapkan pan, kemudian saya akan masukkan 1 sendok makan margarin. Setelah kompor dinyalakan, aduk-aduk margarin supaya cepat meleleh. Setelah margarin meleleh, tambahkan 10 buah pisang uli yang sudah dipotong kecil-kecil. Untuk pisang sebenarnya bebas ya, bisa menggunakan jenis apa aja, yang penting pisangnya manis. Goreng pisangnya menggunakan margarin hingga semuanya matang. Agar warnanya tidak pucat, saya tambahkan dengan sedikit pewarna kuning. Ini opsional ya. Dan setelah pisangnya benar-benar matang, bisa diangkat. Langkah berikutnya, saya menyiapkan panci, lalu saya masukkan tepung beras sebanyak 200 gram. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Bahan selanjutnya yang saya akan tambahkan adalah setengah sendok teh garam. Kemudian ada juga 1/4 sendok teh vanili. Dan yang terakhir, saya akan tambahkan santan sebanyak 450 ml. Untuk santan, ini akan saya tuang secara bertahap ya. Aduk-aduk semua bahan yang ada di dalam panci hingga rata. Setelah adonan rata, tuangkan sisa santan ke dalam panci. Aduk-aduk kembali adonannya hingga semuanya tercampur dengan rata dan tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah adonannya benar-benar rata, saya akan sisihkan sebanyak 150 ml. Kemudian untuk adonan yang masih banyak, akan saya masak di atas kompor dengan api kecil sambil sering-sering diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Jika adonannya sudah mulai menggumpal, aduk-aduk terus hingga adonan benar-benar kalis. Ini adonannya sudah tidak lengket ya, artinya sudah kalis dan teksturnya seperti ini. Berikutnya, selagi adonan masih panas, saya akan tambahkan tepung tapioka sebanyak 30 gram. Aduk-aduk tepung tapioka dan adonan hingga keduanya tercampur dengan rata. Ini adonannya sudah cukup rata dan adonan siap untuk digunakan. Sekarang, saya sudah bagi adonannya ke dalam 5 wadah. Untuk wadah yang pertama, ini jumlahnya paling banyak, wadah kedua agak sedikit, wadah ketiga lebih sedikit lagi, wadah keempat lebih sedikit juga, dan wadah terakhir yang paling sedikit. Lalu untuk mangkuk yang pertama, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan pink. Untuk banyak sedikitnya pewarna, disesuaikan aja dengan selera. Ini warna pinknya saya rasa cukup ya. Untuk mangkuk yang kedua, saya tambahkan dengan pewarna kuning.
Mangkuk yang ketiga, saya tambahkan pewarna hijau. Mangkuk keempat berwarna biru. Dan mangkuk yang terakhir berwarna ungu. Selanjutnya, saya sudah masukkan semua adonannya ke dalam plastik segitiga. Lalu untuk cetakannya, saya sudah siapkan loyang mini diameter 8 cm dan ini sudah saya oles dengan minyak. Jika tidak ada cetakan pizza mini, bisa gunakan tutup toples berdiameter 8 cm seperti ini. Sekarang, ambil satu cetakan, kemudian tuangkan 2,5 sendok adonan putih yang tadi belum dimasak. Lalu kukus adonannya ke dalam kukusan yang airnya sudah benar-benar mendidih. Saya akan kukus adonannya ini selama 2 menit saja. Setelah 2 menit, keluarkan adonan dari kukusan. Langkah berikutnya, siapkan telenan berbahan plastik. Kemudian, tekan adonan berwarna pink secara memanjang seperti tampak pada video. Kemudian untuk lubang pada piping bag, lebarnya sekitar setengah senti. Untuk adonan warna pink, saya akan buat agak panjang. Lalu, ambil satu adonan yang tadi sudah dikukus. Ini kondisinya masih agak lembek ya. Kemudian, letakkan adonan berwarna pink secara melingkar seperti ini. Karena adonan pink agak panjang, saya akan potong sesuai ukuran cetakan. Jangan lupa untuk merekatkan kedua ujung adonan supaya saat dilipat nanti adonan tidak terlepas. Adonan yang kedua saya akan buat berwarna kuning. Caranya masih sama ya. Jadi fungsi mencetak adonan di atas telenan supaya mudah saat pengaplikasiannya nanti di atas cetakan. Lalu untuk adonan kuning ini saya akan buat lebih pendek dari adonan pink. Begitu seterusnya untuk warna-warna berikutnya. Setelah adonan kuning dicetak, letakkan bersebelahan dengan adonan berwarna pink. Kemudian untuk ujungnya, pastikan kedua ujung adonan ini sejajar dengan adonan berwarna pink. Ini salah satu tips supaya saat adonan dilipat nanti tidak pecah. Lakukan hal yang sama untuk mencetak adonan berwarna hijau, biru, dan ungu. Sebagai adonan terakhir, saya akan gunakan yang berwarna pink, lalu dibulatkan dan letakkan tepat di sebelah adonan ungu agar adonannya ini tidak berlubang. Gimana? Bisa ya menyusun adonan menyerupai warna pelangi? Saya akan kembali kukus kuenya selama 20 menit. Jangan lupa untuk mengalasi tutup kukusan dengan lap bersih jika menggunakan kukusan biasa. Setelah 20 menit, ini kuenya sudah matang dan hasilnya cantik banget. Keluarkan kue dari kukusan dan biarkan uap panasnya hilang. Sekarang, saya sudah keluarkan kuenya dari cetakan, lalu saya akan letakkan kuenya di atas plastik OPP ukuran 8 x 15 cm. Tambahkan isian pisang yang tadi sudah kita buat. Isian pisangnya ini langsung saya bagi menjadi 10 ya, sesuai dengan jumlah adonan kulit. Setelah isian pisang rapi, lipat kue rainbow menjadi 2. Sedikit tips, saat kuenya dilipat, jangan terlalu ditekan ya, supaya kuenya tidak patah. Dan seperti ini hasilnya, warnanya beneran bikin gemes. Lakukan hal yang sama hingga semua kue habis. Jadi, satu resep ini menghasilkan 10 piece kue lipat rainbow. Saatnya untuk icip-icip, saya akan coba kue lipat rainbow-nya.
Bismillah. Kue lipat rainbow-nya ini enak ya friends. Tekstur kulitnya itu kenyal, dipadu dengan isian pisang yang manis. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.